Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita gembel ini datang ke pernikahan mantannya sambil menggendong bayi, anak yang tidak diakui sang pria. Tapi kenapa ia tetap datang meski dihina, disebut gila, dan diusir? Apa sebenarnya isi, hadiah, mengejutkan yang ia bawa untuk mantan dan keluarganya hingga membuat seluruh gedung pernikahan terdiam? Sebelum kita lanjut, kalian dari mana aja nih? Komen di bawah ya. Dan kami doakan yang subscribe supaya dilunaskan hutangnya dan dilancarkan rezekinya. Musik lembut mengalun. Para tamu berseliweran di ballroom hotel bintang 5 itu dengan gaun dan jas mewah, tertawa sambil memegang gelas anggur dan ponsel untuk bersuah foto. Di tengah ruangan, pelaminan megah berdiri kokoh. Sang mempelai pria, Raihan, tampak gagah dalam balutan jas putih, sedang berbincang dengan keluarganya. Sementara calon istrinya, Clara, tampak menawan dengan gaun pengantin berkilauan. Pesta itu nyaris sempurna. Nyaris. Sampai tiba-tiba, brak, pintu utama terbuka. Seorang wanita muda masuk dengan langkah gontai. Bajunya kumal, wajahnya pucat. Di pelukannya, seorang bayi berbalut selimut tipis menangis pelan. Aroma keringat dan debu ikut terbawa masuk, menyapu aroma parfum mahal di ruangan itu. Semua orang menoleh. Semua suara menghilang. Tinggal bisik-bisik yang mulai memekik. Itu siapa? Gembel. Astaga, bawa bayi ke acara nikahan. Gila ya, nekat banget datang ke pesta elit kayak gini. Mungkin dia nyari makan. Tuh, dasar pengemis. Wanita muda itu tetap melangkah. Menatap lurus ke arah pelaminan. Nafasnya tersengal, namun tekadnya tidak goyah. Seorang panitia langsung menghampiri, membentaknya. Ibu, Anda tidak diundang. Silakan keluar sebelum kami panggil keamanan. Namun sebelum sempat dijawab, suara lain menyusul lebih tajam. Astaga, itu dia. Wanita kampung itu. Semua menoleh ke arah sumber suara. Seorang wanita parubaya berselendang emas berlari menghampiri. Ibu Raihan. Wajahnya memerah karena emosi. Kamu berani datang ke sini? Dasar tidak tahu malu. Sudah jelas Raihan tidak mengakui anak itu. Ia menunjuk bayi yang kini menangis keras. Wanita muda itu mengeratkan pelukannya pada sang bayi. Matanya berkaca, tapi bibirnya diam. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena menahan semuanya. Raihan mulai mendekat, raut wajahnya bingung. Namun sebelum sempat bicara, para tamu mulai bersorak menghina. Kasihan Raihan. Sudah move on malah didatangi bekasnya yang jorok. Hahaha. Itu bayi siapa? Pasti mau ngaku-ngaku, ya? Cari sensasi. Ini nikahan elit, bukan tempat panti sosial. Wanita itu berdiri di tengah kerumunan. Terengah. Tak satu pun tamu yang membelanya. Bahkan panitia pun kini mendorong tubuhnya pelan ke arah pintu keluar. Namun di detik terakhir, sebelum tubuhnya benar-benar terusir, ia berkata pelan namun tajam. Aku cuma ingin mengucapkan selamat untuk Raihan. Aku gak minta diakui, gak minta dikasihani. Aku cuma mau kasih sesuatu. Hadiah dari masa lalu. Semua terdiam. Raihan tampak panik. Clara mulai gelisah. Tapi tak ada yang tahu hadiah apa yang dimaksud. Dan belum ada yang menyadari. Wanita yang mereka anggap gila dan kotor itu menyimpan satu kebenaran yang akan mengubah segalanya. Keramaian pesta berubah jadi bisik-bisik tak tenang. Beberapa tamu mulai merekam diam-diam, berharap mendapatkan drama di pernikahan mewah itu. Sementara wanita muda itu, Ayla, nama yang tak banyak orang tahu, masih berdiri tegak dengan bayi di pelukannya. Tubuhnya bergetar. Entah karena letih, atau karena menahan amarah dan sakit hati yang selama ini tak pernah ia tumpahkan. Raihan kini berdiri di hadapannya. Ayla, kenapa kamu datang ke sini? Ini bukan tempatmu. Kamu mau cari malu. Ayla tersenyum kecut. Malu? Malu itu saat kamu meninggalkan aku dan anak ini, lalu berdiri di pelaminan seolah gak pernah ada apa-apa. Tamu undangan mulai gaduh. Clara, mempelai wanita, melangkah mendekat dengan wajah tercengang. Raihan,
dia ngomong apa barusan? Ibu Raihan kembali berteriak. Sudah, suruh gembel ini keluar. Jangan cemari pesta kita. Bawa bayi haram ke pernikahan anakku, dasar murahan. Seketika, semua tamu tertawa dan bersorak mengejek. Gila kali perempuan ini. Ini pasti hasil hubungan haram. Hahaha, Raihan, kamu punya kenangan, rupanya. Namun Ayla tetap berdiri. Matanya menatap seluruh tamu satu persatu. Ia tahu, ini bukan waktunya membela diri dengan kata-kata, tapi dengan kebenaran. Ia mengeluarkan sebuah amplop coklat besar dari tas tuanya. Dengan perlahan ia meletakkannya di meja dekat pelaminan. Ini, bukti hasil tes DNA Raihan dan bayi ini. Aku tahu kamu pasti akan menyangkal, jadi aku urus diam-diam. Bahkan tanpa kamu tahu aku mengambil sampelmu. Raihan terpaku. Seseorang dari keluarga Clara langsung membuka isi amplop dan membaca cepat. Dan, ini asli, ucapnya pelan, membuat suasana membeku. Tamu-tamu mulai hening. Mulut-mulut yang tadi sibuk mencibir, kini membisu. Bahkan tawa mengejek berganti wajah cemas. Namun Ayla belum selesai. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan sebuah kotak kecil berwarna biru. Ditaruhnya di atas amplop tadi. Aku datang bukan untuk merusak pernikahanmu, Raihan. Tapi aku ingin menyerahkan ini, hadiah terakhir dari aku untukmu. Raihan membuka kotak itu dengan tangan bergetar. Di dalamnya, ada liontin kecil berbentuk hati dengan foto Raihan dan Ayla saat mereka masih bersama, tertawa di pinggir pantai, dengan Raihan memegang perut Ayla yang mengandung. Tangis bayi di pelukan Ayla makin nyaring. Seolah ikut merasakan luka ibunya yang tak tertahan lagi. Terima kasih karena sudah menunjukkan siapa dirimu yang sebenarnya, Raihan, ucap Ayla sambil membalikkan badan. Sekarang aku tahu, aku dan anakku pantas hidup tanpa hinaan. Tanpa kamu. Langkah Ayla mulai meninggalkan ruangan. Namun belum sempat keluar dari pintu. Tunggu. Suara lantang terdengar dari arah belakang. Bukan Raihan. Bukan ibunya. Tapi suara laki-laki tua, pemilik hotel yang berdiri di tengah tamu undangan. Wanita muda itu. Ayla, aku mengenalnya. Dia pernah menyelamatkan cucuku saat kecelakaan 2 tahun lalu. Dan sekarang, kalian semua menertawakannya hanya karena bajunya lusuh dan bawa bayi. Semua menoleh. Terdiam. Pemilik hotel itu melangkah ke arah Ayla dan berkata lantang, kau tidak sendiri, nak. Mulai hari ini, kau akan aku bantu. Aku akan jadikan anakmu sebagai cucuku sendiri kalau perlu. Aku benci melihat orang baik diperlakukan seperti ini. Dan detik itu juga, dunia yang tadi memandang rendah Ayla, mulai goyah. Orang-orang mulai menyadari, mereka mungkin baru saja menghina wanita yang jauh lebih mulia dari mereka semua. Suasana pernikahan yang semula mewah dan penuh tawa berubah menjadi kacau setelah kemunculan wanita gembel muda bersama bayi yang digendongnya. Tamu undangan mulai berbisik-bisik. Ada yang menutup hidung, ada pula yang tertawa sinis. Beberapa bahkan merekam adegan itu dengan ponsel mereka. Gila. Dasar wanita gila. Keluar kau dari sini sebelum aku panggil satpam. Bentak ibunda mempelai pria sambil berdiri dari kursinya dengan wajah merah padam. Ini pernikahan anakku. Bukan tempat buat pengemis macam kamu. Tambahnya, menunjuk tajam ke arah wanita muda lusuh yang tetap berdiri dengan tenang di tengah kerumunan. Wanita itu menunduk sejenak, lalu menatap lurus ke arah mempelai pria, mantan kekasihnya. Dengan suara tenang tapi penuh luka, ia berkata, Reza, anak ini darah dagingmu. Kau tahu itu. Tapi kau memilih menikahi dia dan meninggalkan kami seolah tak pernah ada. Reza memalingkan wajah. Matanya tak berani menatap si wanita, apalagi bayi yang kini mulai menangis pelan. Pengantin perempuannya memeluk tangan Reza dengan geram. Reza, siapa dia? Jangan bilang kau pernah. Ibunda Reza berteriak. Pengawal, usir dia sekarang juga. Dua petugas keamanan mulai bergerak, tapi langkah mereka terhenti saat satu suara lantang menggema dari arah belakang aula. Tunggu. Semua mata menoleh. Seorang pria parubaya, berpakaian sederhana tapi penuh wibawa, melangkah masuk.
Ia membawa sebuah koper besar dan ditemani seorang wanita yang tampak seperti asistennya. Wanita muda gembel itu menatap pria itu dengan mata terbelalak. Ia mengenalnya. Pak. Pria itu tersenyum dan mendekat, lalu menatap seluruh tamu undangan. Dengan suara lantang ia berkata, "Wanita ini bukan pengemis, bukan pula wanita gila. Dia adalah ibu dari cucu saya. Dan saya kemari untuk menyerahkan sesuatu." Ia membuka koper besar itu perlahan. Mata semua tamu membelalak. Di dalamnya terdapat tumpukan uang tunai, dokumen, dan sebuah surat resmi. Ini adalah surat warisan. Seluruh aset perusahaan dan tanah keluarga akan diwariskan kepadanya dan anaknya. Karena saya tahu, Reza tidak pantas menerima itu semua. Suasana mendadak hening. Mulut-mulut yang tadi mencibir, kini terkunci. Ibu Reza jatuh terduduk. Reza sendiri hanya bisa menatap tak percaya. "Mulai hari ini," lanjut pria itu, "kalian boleh hina penampilan orang. Tapi jangan pernah hina masa depan yang belum kalian tahu." Wanita muda itu menitikkan air mata. Bukan karena sakit hati lagi, tapi karena keadilan akhirnya datang. Dan si bayi, kini tertidur dalam pelukan ibunya, tenang. Sehari setelah pesta pernikahan yang berubah menjadi panggung kehinaan dan pembalikan nasib, suasana rumah keluarga Reza berubah menjadi mencekam. Ibunya, Budiah, tak henti-hentinya menangis karena dipermalukan di depan ratusan tamu, dan kini tak lagi dipandang sebagai keluarga terpandang. Tapi yang paling terpukul bukanlah sang ibu, melainkan Reza sendiri. Ia duduk di ruang tengah, menatap kosong ke layar ponselnya. Potongan-potongan video viral tentang momen Nadia membuka koper hadiah dan kemunculan pria kaya misterius yang ternyata adalah Hendra Wijaya, sahabat almarhum ayah Nadia, terus menghantuinya. Wajah-wajah tamu undangan yang dulu mencibir Nadia kini berubah menjadi penuh rasa malu dan penyesalan. Nama Nadia kini menjadi buah bibir. Bukan karena masa lalunya yang lusuh, tetapi karena sikapnya yang tenang, sabar, dan penuh kejutan. Wanita itu membungkam dunia bukan dengan teriakan, tapi dengan kebenaran dan keberanian. Namun semua itu tidak mengubah apapun bagi Reza. Hidupnya mulai hancur dalam senyap. Setelah pesta yang seharusnya menjadi awal kebahagiaan itu, istrinya, Sarah, marah besar karena merasa dipermalukan. Ia tak terima disandingkan dengan pria yang dianggapnya pengecut. "Kenapa kamu tak pernah bilang soal mantanmu itu? Kenapa semua orang harus tahu di hari paling bahagia kita?" teriak Sarah malam itu. 3 hari kemudian, Sarah pergi. Mengajukan gugatan cerai dan membawa serta setengah harta milik Reza. Masalah demi masalah datang silih berganti. Beberapa mitra bisnis menarik diri, saham-saham miliknya anjlok karena pemberitaan buruk, dan para karyawan mulai kehilangan kepercayaan pada sosok yang selama ini dianggap pewaris muda yang karismatik. Sementara itu, Nadia hidup tenang di sebuah rumah nyaman yang dulunya adalah villa pribadi milik Pak Hendra. Tapi yang mengejutkan, ia tak mengubah gaya hidupnya. Nadia tetap sederhana. Masih mengenakan pakaian polos, masih menyiapkan makan sendiri, dan masih tidur di kasur tipis yang ia bawa sejak awal. "Kenapa kamu nggak ambil semua kemewahan yang disediakan? Ini semua milikmu sekarang," tanya salah satu pengurus rumah. Nadia hanya tersenyum. "Karena aku bukan hidup untuk balas dendam. Aku hidup untuk mendidik anakku menjadi manusia yang lebih mulia dari ayahnya." Sikap Nadia yang anggun itu membuat banyak orang semakin menghormatinya. Pak Hendra pun semakin yakin telah membuat keputusan yang tepat, mengalihkan semua hak warisan untuk cucunya, dan mempercayakan sepenuhnya pada wanita muda yang pernah dicampakkan dan dihina di depan umum. Sampai suatu malam, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah Nadia. Seorang pria turun perlahan. Wajahnya lesu, pucat. Matanya merah seperti orang yang tak tidur berhari-hari. Itu Reza. Ia berdiri di depan gerbang, membawa sebuah boneka kecil berwarna biru. Tangannya gemetar saat mengetuk pagar. Nadia keluar. Wajahnya tenang, tak ada rasa marah, tak ada dendam. Hanya dingin. Reza langsung menunduk. "Aku hanya ingin minta maaf. Dan kalau kau izinkan, aku ingin melihat anakku, sekali saja." Nadia tak langsung menjawab. Ia memandangi pria itu lama.
pria yang dulu pernah menghinanya di depan banyak orang, yang meninggalkannya saat ia paling rapuh, yang pernah menolak darah dagingnya sendiri. Lalu, dengan nada datar ia berkata, "Kau boleh lihat. Tapi cukup dari sini." Dia tidak butuh ayah yang hanya datang saat malu. Pintu pagar terbuka sedikit. Di kejauhan, terlihat seorang balita berjalan tertatih-tatih sambil membawa mobil-mobilan, tertawa kecil mengejar kucing di halaman rumah. Anak itu ceria, tak tahu apa-apa tentang luka dan kebohongan orang dewasa. Reza menangis. Air matanya jatuh, tanpa bisa dibendung. Bukan karena ia kehilangan harta, atau karena dicoret dari warisan. Tapi karena ia sadar bahwa ia telah kehilangan satu-satunya hal paling berharga yang tak bisa dibeli dengan apapun, kesempatan untuk menjadi ayah. Dan ketika gerbang ditutup perlahan, Reza tahu, semuanya sudah terlambat. Kehadiran wanita gembel muda bersama bayi kecilnya memang sempat membuat pernikahan itu gaduh dan penuh ketegangan. Namun yang terjadi setelah itu benar-benar di luar dugaan siapapun. Sesaat setelah wanita itu selesai berbicara dan menunjukkan wajah mantannya yang kini tengah berdiri kaku di pelaminan bersama mempelai perempuan, suasana menjadi hening. Hanya suara tangisan bayi kecil yang masih menggema, dan seolah menjadi cambuk keras yang menghantam hati nurani semua yang hadir. "Biar semua tahu," ucap wanita muda itu lantang, "aku datang bukan untuk merusak kebahagiaan kalian. Aku datang hanya untuk menyampaikan satu hal, bahwa ini adalah buah dari pengkhianatan. Bayi ini adalah darah dagingmu, Arman." Seketika, tubuh Arman melemas. Wajahnya pucat. Tangannya gemetar saat menatap bayi kecil yang sedang digendong wanita itu. "Apa maksudmu?" bentak ibu Arman, berdiri dari kursinya. "Jangan mengada-ada. Anak ini bukan cucuku. Ini pasti hanya cara murahanmu untuk mencemarkan nama baik keluarga kami." Wanita itu menggeleng pelan. Ia membuka tas lusuhnya, lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen medis dan bukti laporan pengakuan identitas ayah biologis dari hasil tes DNA yang sudah ia lakukan diam-diam sebelumnya. "Ini hasil tes DNA. Dengan semua data dari rumah sakit tempat aku melahirkan. Dan ini surat laporan polisi yang sebelumnya tak kulanjutkan, karena masih berharap Arman akan datang, atau setidaknya mengakui kesalahannya." Suaranya mulai bergetar. "Dan tahu kenapa aku datang ke sini?" lanjutnya. "Bukan karena ingin memohon. Tapi karena aku ingin anakku kelak tahu bahwa ibunya tidak lemah, bahwa dia tidak lahir dari kebohongan, dan bahwa aku sudah berjuang untuk memperjuangkannya, bahkan ketika dunia mencemooh." Semua tamu yang tadinya menertawakan kini saling pandang dengan wajah tegang dan malu. Beberapa orang mulai bisik-bisik. Sang pengantin wanita pun terlihat gusar, menatap Arman dengan sorot ketidakpercayaan. "Arman, ini semua benar?" tanyanya lirih. Arman tak mampu menjawab. Hanya bisa menunduk, tubuhnya gemetar. "Jawab aku, Arman," bentaknya lagi, kali ini lebih keras. Dan saat Arman membuka mulut, suaranya pelan, nyaris tak terdengar. "Itu, anakku." Pengakuan itu menghantam seperti palu godam. Semua terdiam. Sang ibunda yang sebelumnya membela mati-matian, langsung lemas dan jatuh terduduk. Beberapa tamu bahkan langsung berdiri dan keluar karena tak kuat dengan drama yang terjadi. Wanita muda itu menatap Arman untuk terakhir kalinya, kemudian mengelus kepala bayinya dengan lembut. "Selamat atas pernikahanmu. Semoga kamu bisa menjadi suami yang jauh lebih baik dari apa yang kamu pernah lakukan padaku dan anakmu." Ia lalu membalikkan badan, berjalan perlahan keluar gedung sambil menggendong bayinya. Namun baru beberapa langkah, tepuk tangan bergemuruh. Seseorang di antara tamu undangan berdiri dan mulai bertepuk tangan dengan keras, lalu diikuti beberapa yang lain. Tapi bukan untuk memuji Arman, melainkan untuk menghormati keberanian sang wanita muda. Apresiasi terhadap seseorang yang tetap tegar di tengah luka. Seseorang yang tidak menjual harga dirinya meski dihina dan disakiti. Tamu-tamu itu berdiri memberi jalan, memberikan penghormatan diam-diam, sementara air mata mereka jatuh melihat wanita muda itu perlahan melangkah keluar dari pernikahan mantan kekasihnya, membawa harga diri dan kehormatannya, bersama seorang bayi yang kini menjadi saksi kekuatan cinta seorang ibu. Tidak semua yang hina terlihat lemah, dan tidak semua yang tampak mulia layak dibanggakan. Harga diri,
keberanian, dan cinta sejati tidak ditentukan oleh status atau harta, tapi oleh keteguhan hati dan kemurnian niat. Kadang, yang dunia pandang sebelah mata, justru yang paling kuat memikul luka.